Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang ini materi tentang time value of money. Nah, jadi ini menghitung analisis finansial. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Pak Andi misalkan mendepositkan uangnya sebesar 100 juta. Oke, kita bikin soalnya dulu. Misalkan di sini Pak Andi mendepositkan uangnya sebesar 100 juta. Kemudian asumsi tingkat suku bunganya itu adalah tetap, suku bunga tetap selama 10 tahun sebesar 10%. Nah, yang kedepan adalah berapa besar uang Pak Andi akhir tahun ke 10. Misalnya seperti ini. Pak Andi punya deposito 100 juta, kemudian suku bunganya tetap selama 10 tahun sebesar 10%. Nah, ditanyakan berapakah uang Pak Andi di akhir tahun ke-10. Jadi kalau dibuat pemodelan itu seperti ini. P-nya 100 juta, kemudian N-nya 10, I-nya 10%. Jadi kalau dirumuskan seperti ini, P-nya 100, N-nya 10, I-nya 10%. Nah, kita buat tabel. Kita buat tabel. Time value of money. Nah, ini biasa dipakai di perbankan. Ini biasanya dipakai di perbankan itu untuk simulasi. Misalnya simulasi. Waktunya 10 tahun.
Kita rapihkan dulu. Kita buat membuat sampai 1 kedua sampai dengan tahun ke-10. Nah, ya. Nah, untuk mengisinya berarti kita tinggal masukkan sini uang awal tahun itu kan sama dengan uang sekarang ini ya. Oke, nah ini adalah uang awal tahunnya adalah 100 juta. Kemudian untuk bunga yang diterimanya ini dikali 10%. Nah, ini kita pakai absolut yang ini supaya nanti uangnya nggak geser. Uang setahun kan kita tambahkan saja. Nah, kemudian untuk uang awal tahun berikutnya, nah ini kan untuk awal tahun berarti adalah saldo akhir tahun sebelumnya kan di sini. Bunganya naik ke bawah, ke bawah. Nah ya teman, kita bisa langsung copy saja ke bawah. Nah, dan selesai. Nah, ini untuk tabel envelope money. Jadi di tahun 10 uang yang didapat adalah 200, totalnya 259.374.246. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan rumus future value. Nah, misalkan sini ya, sini kita pilih ini, insert formula, insert function. Nah, kita cari finansial, kemudian kita pakai rumusnya FV. Oke, misalkan. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya nih, rate-nya yang ini 10% suku bunga, kemudian N/nya 10 bulan, rate-nya N/nya 10,
kemudian PMT nya biarkan, kemudian PV. Nah, PV nya ini 100 juta. Nah, tapi kita pakai minus ya sini karena berupa investasi atau pengeluaran, jadi min 100 juta. Nah, kalau dilihat nih hasilnya sini 259, 374, 246. Nah, hasilnya sama dengan ini. Nah, kita oke. Nah, ini hasilnya. Oke, kan ini nah, hasilnya sama ya, 374. Nah, ini jadi untuk mencari ini nilai di akhir tahun seperti itu ya. Jadi kalau tadi ini satu persatu lah ya, tanya tuh tahun pertama tahun sampai tahun ke-10. Nah, kalau kita pengen lihat langsung di akhir dapatnya berapa, nah pakai rumusnya itu tadi ya, atau kalau pakai rumus manualnya seperti ini jadinya C11 C10 komanya 2 kali, terakhir min 100 juta ya. Jadi ada minus. Oke, seperti itu. Itu untuk future value ya. Future value. Oke, berikutnya kita masih pakai ini, masih menggunakan rumus future value. Masih menggunakan future value dengan soal yang berbeda. Soalnya sini kita buat soalnya misalkan seperti ini. Misalkan Mas Adil menabung uang di bank sebesar 100 juta. Kemudian dia Mas Adil akan menabung 1 juta per bulan. Misalnya dia menabung 1 juta, kemudian dia tabung lagi 1 juta per bulan. Nah, sini berapa uang Pak Sadil di akhir tahun ke-10. Yaitu yang ke-10 jika suku bunga tetap 12%. Nah, ini soalnya seperti ini. Pak Sadil menabung uang 1 juta, kemudian dia nabung lagi 1 juta per bulan, suku bunganya 12%. Yang berapa dia hitung 10. Nah, ini kita bisa pakai rumus. Nah, kita buat dulu pemodelannya. Sini ada rate. Rate-nya sama dengan sama dengan 1%. Kita buat rate-nya 1%. Oke. Ini 12 bulan per tahun. Nah, berbeda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang kedua ini kita dibuatkan per bulan ya, karena di sini kita nabung lagi kan per bulannya. Kalau di soal pertama kan ini tidak ada, ini mah hanya tabungan ke deposito, yaitu tulis deposito.
Nah, kalau ini berbeda, jadi kita buat per bulan, rate-nya itu 1%. Dari mana 1%? Oke, 1% itu merupakan 12% dibagi dengan 12. 12% dibagi 12. Ya. Jadi ini adalah rate per bulan. Nah, seperti ini. Rate per bulan. Kemudian NPAR itu adalah 120. 120 itu adalah 10 tahun. Ya, 10 dikali 12 bulan. Jadi NPAR-nya itu kita buat juga per bulan, diambil dari 10 tahun, yaitu 10 kali 12. Kemudian PV, nah ini sekarang baru ada PV-nya. Kalau kemarin tidak, nah ini PV-nya 100 juta pakai min ya, karena modal. Kemudian ada PMT. Nah kalau yang kemarin itu tidak, kalau yang soal sebelumnya ada PMT. Nah sekarang ada PMT sebesar min 1 juta, bukan 1 juta per bulan. Nah sekarang kan yang ditanyakan adalah berapakah uang akhir tahun. Nah, uang akhir tahunnya sama dengan yang tadi, kita masuk ke menu formula, kemudian insert function, mana finansial, kita cari FV. Nah ya, rate-nya 1%. Rate-nya 1%. Bisa langsung ditulis 1% atau misalkan mau seperti ini bisa. Rate-nya 12% dibagi 12 ya rate-nya. Kemudian NPAR-nya kan tahunan tadi ya, 10 dikali 12. Kemudian PMT-nya min 1 juta dan PV-nya adalah 100 juta min 100. Dan maka akan didapat, inilah uang yang akan didapat di akhir tahun. Dia akan mendapatkan 560 juta 77.379. Nah, ya, jadi itu cara menghitung cepat kalian. Oke. Soal berikutnya, misalkan ini masih pakai future value. Pertanyaannya adalah berapa besarnya uang yang harus diinvestasikan ya. Apabila misalkan Ibu Tuti menginginkan uang sebesar 500 juta dalam 30 tahun ke depan, misalnya dengan suku bunga tetap 9%. Nah sekarang kita dibalik,
Jadi ada seseorang yang menginginkan hasil akhirnya 500 juta selama 30 tahun ke depan dengan suku bunganya 9%. Nah, berapa yang harus diinvestasikan di awal? Sini untuk pemodelannya rate-nya 9%, kemudian NPR-nya 30 tahun, dan FV-nya 500 juta. Oke, FV-nya 500 juta. Nah, berapakah sini investasi awal? Nah, untuk mencari investasi awalnya, berarti tinggal kita masukkan saja untuk function finansial FV rate-nya 9. Ini bisa diketik ya, bisa diketik 9% atau diklik angkanya. NPR-nya 30, ini dicok ketik. Nah, ini sama aja. Kemudian FV-nya 500. Sorry. Insert function. Nah, yang cari adalah PV sekarang, ya. Present value. Nah, ini cari adalah PV-nya, karena ini kan FV-nya udah ketahuan 500 juta. Ya, kita masukkan rate-nya 9, NPR-nya 30, PNV-nya kosong, FV-nya sebesar 500. Oke, nah ini hasilnya. Oke, minus saja supaya kelihatan hasilnya. Nah, ini jadi investasi awalnya kurang lebih harus sebesar 37.685.568. Nah, ini adalah investasi awal. Oke. Kemudian ini sama, misalkan di sini Pak Martin berharap memiliki tabungan dalam 25 tahun sebesar 3 miliar. 3 miliar dan sini akan menabung sebesar 2 juta per bulan. Nah, kita buat bagian per bulan. Oke, suku bunga tetap 9%. Nah,
berapa investasi awal. Nah, ini contohnya pemodelannya sama sini, rate-nya berarti 0,75%, yaitu 9% dibagi 12 ya kan, per bulannya sini ya. Adalah rate per bulan. Kemudian enternya 300, yaitu dari 25 tahun dikali 12 bulan. Kemudian FV-nya 3 miliar, PMT-nya 2 juta. Nanti di sini adalah investasi awal. Untuk investasi awal kita menggunakan formula PV rate-nya 0,75, Enver-nya 300, PMT-nya pakai minus ya, 2 juta, FV-nya 3 miliar. Oh, ini rate-nya 9% bagi 12. Kemudian Enver-nya ya harus seperti ini, 5 dikali 12. PV-nya 2 juta ya. PV-nya 2 juta. FV-nya 3 miliar. FV-nya 3 miliar. PMT pakai minus ya karena setoran awal. Karena setoran. Oke, nah ini hasilnya. Oke, hasilnya adalah 80.540. Nah, ini untuk setoran awalnya, jadi harus sebesar 80 juta. Untuk menghilangkan minus kita bisa pakai rumus ABS. ABS untuk menghilangkan minusnya. Oke, berikutnya kita ini tentang simulasi cicilan kredit. Misalkan ini kredit rumah, motor misalnya. Nah, misalkan di sini ada soal, misalkan Martin membeli sebuah motor seharga 12 juta. Kemudian
karena uang Martin hanya memiliki uang 7 juta. Nah, jadi Martin ini hanya memiliki uang sebesar 7 juta, sedangkan motornya sebesar 12 juta. Nah, kemudian Martin meminjam 5 juta ke bank. Jadi Martin meminjam uang ke bank sebesar 5 juta untuk motornya ya, sini. Selama 3 tahun. Nah, kemudian suku bunga 12% tahun. Dan berapa cicilan yang harus dibayar?
Lanjut.
Cek. Nah, jadi kita lihat berapa cicilan yang harus dibayar. Suku bunga ya 12% per tahun. Berapa cicilan yang harus dibayarkan? Itu pemodelannya. Untuk pemodelannya ada PV-nya sebesar 5 juta, kemudian MPER-nya 3 tahun, dan rate-nya 12%. Oke. Berarti besarnya cicilan itu kita pakai lagi future value dengan rate 12%, MPER-nya 3 tahun. Kita cari PNT-nya kan, PV-nya 5 juta kan, PV-nya 5 juta. Oke, nah ini jadi kurang lebih sekitar apa nih cicilannya? Cicilannya adalah 7 juta. Kita pakai tambahkan absolut ABS nya. Ini ABS 7.024.000. Ini per jadi cicilannya bahwa di sini adalah 7 juta ya selama 3 tahun. Nah, sini. Nah, jadi yang dimaksud ini tuh adalah PNT itu di sini dia ada 7.024.640. Jadi yang 5 juta tadi, nah yang 5 juta ini ya, yang pinjaman ke 5 juta nanti dalam 3 tahun akan menjadi 7.024.000. Nah, jadi ini jangan dulu besar cicilan, tapi nilai dari yang 5 juta tadi ya, nilai yang 5 juta itu jadi 7 juta. Nah, sedangkan besarnya cicilan itu adalah 7 juta dibagi 36. Nah, 36 ini selama 3 tahun. Nah, setahunnya kan 12. Selama 5 bulan. Nah, jadi didapat sebesar 195.128 cicilannya per bulan.
Jadi di sini maksudnya kan Martin di sini meminjam uang 5 juta selama 3 tahun. Nah, nanti di akhir periode 3 tahun itu totalnya menjadi 7.024.000. Nah, kan untuk menghitung kredit seperti itu. Ya, ibaratnya dengan udah plus sama bunga kan, udah plus sama bunga, uangnya tuh jadi 7 juta. Nah, berarti kalau dibagi 36 bulan, berarti per bulannya adalah 195.000. Kemudian misalkan masih rumusnya yang sama berapa Tuan Andi membeli meminjam uang ke bank sebesar 50 juta selama 2 tahun dengan suku bunga tetap 15%. Berapa cicilan per bulan? Untuk pemodelannya ini rate-nya 15%, NPR-nya 2 tahun, kemudian PV-nya 20 juta. Oke. Jadi kita cari adalah FV-nya lihat sini ya. Kita cari FV atau akumulasi dari 20 juta ya, akumulasi 20 juta. FV rate-nya 15%, NPR-nya 2, dan PV-nya 20 juta. Oke, maka didapat FV-nya adalah 66. Kita generalkan saja. Untuk menghilangkan kurungnya kita bisa tambahkan ABS. Ekonomika berarti cicilannya 66 juta dibagi 24 sebesar 2.700.000 cicilan per bulan. Nah, berikutnya kredit dengan suku bunga efektif. Nah, jadi di sini kalau untuk perbedaannya gini. Kredit dengan tingkat suku bunga tetap itu tidak menghitung bahwa cicilan yang telah dilakukan mengurangi jumlah pinjaman yang telah dilakukan. Nah, di sini sedangkan untuk suku bunga efektif ini cicilannya dilakukan mengurangi pinjaman, sehingga cicilan per bulan yang dilakukan seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan cicilan yang menggunakan tingkat suku bunga tetap.
Nah, kita akan coba menggunakan suku bunga efektif. Nanti kalian bisa cek atau kalian bisa baca-baca lagi tentang apa sih suku bunga efektif, bedanya dengan suku bunga yang biasa, ya, suku bunga tetap. Ya, perbedaan suku bunga tetap dan suku bunga efektif nanti bakal terlihat perbedaannya. Oke, nah kita ambil contoh yang sama di sini. Nah, kita pakai contoh yang sama ini. Kita pakai contoh yang sama. Oke, ini kita cek yang nilai dari 5 juta atau FV-nya. Nah, ini sama, motor 5 juta minjem ke bank 5 juta selama 3 tahun. Bisa bayar. Nah, pada seperti ini. Nah, perbedaannya kita pakai, kalau yang sebelumnya kan pakai FV itu rumusnya. Kalau ini kita pakai PMT. Nah, ini bedanya PMT. Kalau yang sebelumnya yang suku bunga tetap itu pakai FV. Kalau ini pakai PMT, sini kita lihat perbedaan hasilnya. Rate-nya sama ya 1%. Kan 12 dibagi per bulan ya, per bulan. Kemudian N/nya 36 ya, 3 tahun ke 12, ini bagi 12. Kemudian PV-nya 5 juta. Oke, ini ya, 12% dibagi 12. Nah, ini ya, N/nya 3, ini harus juga 12. Ini tetap harus dibagi 12 karena dia per bulan. Nah, ini oke. Nah, ini udah langsung kelihatan hasilnya di sini. Oke, ABS. Nah, kalau ini langsung terlihat cicilannya sebesar 166.072. Nah, berbeda dengan pakai suku bunga tetap yang tadi, ini cicilannya adalah 165.000. Nah, kalau suku bunga efektif dia lebih rendah cicilannya. Nah, bisa kita coba juga yang ini sebenarnya. Nah, kita coba ini. Nah, kita pindahkan. PMT-nya langsung. Nah, kita langsung hitung PMT-nya. Nah, ini sama kalau yang tadi di sini mencari menggunakan rumus FV. Kalau sekarang kita menggunakan langsung ke rumus PMT atau langsung ke cicilannya. Formula insert
ya sini ya, rate-nya 15% dibagi 12, kemudian ampernya 2 dikali 12, kemudian PV-nya 20 juta. Oke, nah ini yang dapat hasilnya 2.424.000, sedangkan kalau pakai kan udah 700. Nah ya, jadi ada perbedaan. Ini perbedaannya dalam menggunakan rumus PMT itu untuk suku bunga efektif. Nah, jadi kita lebih tahu berikutnya ini kita cari bunga sini. Misalkan Tuan Hasan terlibat hutang dan Tuan Hasan memiliki hutang dengan bank. Nah di sini hutang yang masih ditanggung adalah 80 juta ya. 80 juta untuk pinjaman selama 10 tahun dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Nah, ditanyakan di sini adalah berapa bunga yang harus dibayarkan. Nah, ini sering kejadian, misalkan apabila seseorang tidak sanggup membayar hutang ya, biasanya bunganya saja yang dibayar. Jadi pokoknya belum dicicil, tapi yang dibayarkan adalah bunganya saja. Nah, ini biasa terjadi di bank atau di koperasi, misalkan ini bayar hanya bunganya saja. Untuk pemodelannya misalkan sini rate-nya 15%, kemudian pair-nya 1, pair itu adalah periode untuk mencari keuntungan, masih kita gunakan angka 1, kemudian dari satu periode end pair-nya 10 tahun, kemudian PV-nya adalah 800 juta. Oke, ini 15% atau atau 0,0125 per bulan ya, atau 10 tahun atau 120 bulan. Di sini yang kita cari adalah bunga atau istilah IPMT nya berapa.
Kita pakai rumus function, kita cari IPMT. Nah ini IPMT, ini rumusnya. Rate-nya ada 15% dibagi 12, per-nya 1, n per-nya 10 dikali 12, kemudian PV-nya 800 juta. Oke, nah hasilnya adalah 10 juta. Itulah bunganya yang harus dibayarkan. Terus pakai ABS. Nah, sekarang soal berikutnya, misalkan di sini ada Tuan Andi meminjam melalui KPR ya, sebesar 200 juta selama 8 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Nah, tanyakan di sini berapa bunga yang dibayarkan pada bulan ke-25 bila cicilan sebelumnya lancar. Pemodelannya kita buat rate-nya 12%, n per-nya 8 tahun, kemudian per-nya di sini 25, periode ke-25, PV 200 juta. Cari IPMT-nya atau bunga dibayarkannya. Rate-nya 12%, dibagi 12, per-nya 25, n per-nya 8 dikali 12, PV 200 juta. Nah, sehingga inilah yang harus dibayarkan. Kita bisa pakai ABS. Oke, kalau sekarang misalkan di sini Ibu Susi meminjam ke bank sebesar 150 juta selama 6 tahun.
ya, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa besarnya bagian dari cicilan untuk membayar pokok pinjaman pada awal tahun ke-6. Nah, jadi di sini yang ditanyakannya adalah pokok pinjamannya. Kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah bunganya. Sedangkan di sini adalah pokok pinjaman. Kemudiannya rate-nya 10%, NPR-nya 6 tahun, periodenya 61. Nah, kenapa periodenya 61? Kan ini adalah awal tahun ke-6. Ya, awal tahun ke-6. Berarti adalah 61 bulan atau periode ke-61. Kan kalau awal tahun ke-6 berarti kan 5 tahun tuh. 5 tahun itu adalah 12 kali 5, 60. Berarti periode 60 dan awal tahunnya tinggal tambahin 1 angka. Ya, jadi akhir tahun ke-5 itu adalah periode 60. Ya. Akhir tahun ke-5 itu 60, dimana adalah 5 kali 12 bulan, 60. Sedangkan awal tahunnya berarti tambahkan 1 jadi 61. Nah, itu kenapa 61. Kemudian untuk PV-nya sebesar 150 juta. Ini adalah pokok pinjaman atau istilahnya PPMT. Kita rumusnya cari PPMT. Nah, ya. Rate-nya adalah 10% dibagi 12. Per-nya 61. NPR-nya 6 dikali 12. Kemudian PV-nya 150. Oke, jadi didapat Rp2.500.000. Nah, jadi pokoknya adalah Rp2.515.000. Oke, berikutnya di sini misalkan membeli sebuah rumah seharga 1,3 miliar. Nah, Alius di sini memiliki uang 700 juta.
Alice memiliki 1 juta, sisanya pinjam ke bank. Nah, sudah sisanya pinjam ke bank. Dengan suku bunga 12% per tahun. Oke, di sini Alice akan membayar sebesar 7 juta per bulan. Nah, sini berapa tahun yang diperlukan. Nah, jadi ini kalau sekarang yang kita cari adalah jumlah tahunnya yang akan kita perlukan untuk melunasi kekurangannya tadi.
Oke, kita buat pemodelannya. Rate-nya 12%. Kemudian untuk PV-nya untuk PV-nya 600 juta. Ya kan ini 700 juta sisanya dia pinjamkan, pinjamnya 600 juta. Kemudian PMT 7 juta, sisanya 7 juta. Oke, nah sekarang kita cari adalah N/nya berapa atau periodenya. Kita cari misalnya N/, rate-nya 12% dibagi 12, kemudian PMT-nya min 7 juta, kemudian PV-nya 600 juta. Nah, maka didapat 195, istilahnya 1,6 bulan. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 195,6 bulan. Dalam bulan, atau tinggal dibagi 12 saja. 16 tahun, 16,3 tahun. N/nya itu untuk mencari N/, atau bulan periode. Oke, yang berikutnya kita hitung tingkat suku bunga. Ya, di sini Paul mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 300 juta. Jangka waktu 14 tahun. Cicilan per bulan 3 juta. Berapa tingkat suku bunga? Nah ya, sekarang kita cari tingkat suku bunganya. Nanti kan N/nya diketahui ya, 14 tahun, kemudian PMT-nya 3 juta, cicilannya, FP-nya 300 juta. Yang kita cari adalah rate-nya. Kita cari rate. Rate N/nya 14 dikali 12, kemudian PMT-nya 3 juta, kita pakai min ya, min 3 juta karena uang yang kita keluarkan, kemudian PV sebesar 300 juta. Oke, nah maka kita akan mendapatkan suku bunganya itu 9,5%.
sebesar 1% atau kita lihat. Nah ini, 0,68 ya, sebesar 0,68%. Kalau dikali 12, 8%, 8,15 ini per bulan. Nah, yang per tahun, nah kita tahu nih, bunganya ada 8,15% per tahun. Oke, nah itu untuk pertemuan 11 ya. Jadi kita ada banyak nih untuk menghitung nilai uang ya. Financial analysis dari mulai future value ya, kita pakai yang manual, kemudian kita bisa pakai rumus akhir, pakai formula nilai tahun, kemudian kita bisa mencari investasi awalnya seperti apa, berapa investasi awalkan, kemudian kita cari tahu cicilannya berapa. Kita juga bisa menggunakan suku bunga efektif, mencari PNT, cicilan per bulan, kemudian mencari bunga, berapa besarnya bunga di sini, kemudian besarnya pokok pinjaman, kemudian periodenya berapa lama, dan menghitung rate. Nah, itu tadi untuk mengenai finansial. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.